Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Hendriawan dari kelas C4 Manajemen. Nomor pokok mahasiswa 10120052. Saya akan menjelaskan tentang ta'riful ar-rasul. Dari segi bahasa, rasul berasal dari kata rasala yang berarti mengutus, sedangkan kata rasul adalah bentuk infinitif atau masdar dari kata rasala yang berarti utusan atau seorang yang diutus. Adapun secara istilah, kata rasul artinya adalah seorang laki-laki yang dipilih dan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa risalah kepada umat manusia. Ada dua kata kunci untuk memahami definisi ar-rasul, yaitu pertama, hamilur risalah atau membawa dan menyampaikan risalah. Mengenai hal ini, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhar rasula bala'u ma anjila ilaika min rabbaka wa in lam taf'ala fama allagta risalatahu Allahu ya'timka minan nasi innallaha la yahdi qaumal kafirin. Dan yang artinya, hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan atau apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara untuk kamu dari gangguan manusia. Sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Quran Surat Al-Maidah ayat 67. Kedua, qudwatul fi tatbikir risalah, atau menjadi qudwah atau contoh bagi umat manusia dalam melaksanakan ajaran yang dibawanya. Allah Ta'ala berfirman, Laqad kana lakum fi rasulillahi aswatul hasanah liman kana ya'jullaha wa yawmal lajira wa dzakarallahu katsira. Dan artinya, sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Namun ingat, tidak semua orang yang membawa risalah atau ajaran dan menjadi ukhuwah atau contoh dapat disebut atau diakui dengan rasul, karena rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki ciri khusus. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, memiliki sifat asasiyah, sifat-sifat asasiyah. Yang kedua, memiliki al-muzizat atau mukjizat. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Tarabas sa'atun wansak qamar wa in yarau ayatun yu'ridu wa yaqulu sifara mustamir. Artinya, telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan, dan jika mereka orang-orang musyrik melihat sesuatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Berita terbelahnya bulan ini tidak diketahui pula dari hadis yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud. Beliau berkata, bulan terbelah menjadi dua bagian pada zaman Rasulullah SAW. Satu belahan terhadap di atas gunung dan belahan lainnya berada di bawah gunung. Lalu Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Bukhari. Juga dari sahabat Anas, beliau berkata, penduduk Mekah meminta kepada Nabi SAW suatu bukti. Akhirnya bulan terbelah di Mekah menjadi dua bagian. Lalu turunnya ayat, telah dekat datangnya hari kiamat dan telah terbelah bulan. Dan jika mereka orang-orang musyrik melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Quran Surat
Al-Qamar ayat 1-2. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3286. Ketiga, adanya al-bisyarat atau berita gembira kedatangannya. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu. Benarkah kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata." Quran Surat As-Saff ayat 6. Keempat, adanya an-nubuwat atau berita-berita kenabian. Sungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu, sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya. Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surat An-Nisa ayat 163. Di antara contoh-contoh peristiwa masa datang yang diberitahukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui wahyunya adalah berita penakluk Makkah. Sungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, yaitu bahwa sungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram, insya Allah dalam keadaan aman dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedang kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui, dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat. Quran Surat Al-Fat ayat 27. Dan yang terakhir, adanya as-samarot, hasil dakwah yang dilakukannya. Allah berfirman dalam Quran Surat Ali Imran ayat 120. Kuntum khairan atin ukhriza linnasi ta'maru bil maghrufi wa tanhan an matkari wa tu'minna billahi walau amna ahlul kitab laqana khairan lahum minhum mu'minun wal mu'minuna waqtaruhum fasikun. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Quran Surat Ali Imran ayat 110. Allahu a'lam. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang ta'rif Rasul dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.